Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Tugiman. Saya dari binaan cabang Kalibawang Kulon Progo. Ya. Sudah cabang Kalibawang. Baru kali ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya yang ada di MTA ini. Karena saya baru ikut cabang Kalibawang itu baru 3 kali datang. Oh ya, kalau datang ke sini berapa kali? Baru kali ini, Pak. Oh ya. Ya, baru kali ini. Sehingga saya juga mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak Ustadz. Ya. Yang ya. Saya bisa sampai ke tempat ini setelah mendengarkan radio, Pak. Lama saya punya radio, tapi tidak pernah saya setel. Hanya saya tempatkan di tempat yang tidak semestinya sehingga penuh dengan debu, Pak. Nah, ini kebetulan saya bersihkan, saya coba kok masih berbunyi. Kemudian saya putar-putar itu kok ketemu di pojokan. Yang di pojokan apa? Di pojokan radio. Di pojokan radio itu, Pak, gelombangnya, tapi sayangnya campur aduk, Pak. Oh ya. Sampai tumpang tindih gitu suaranya itu. Sehingga saya cari, saya puter-puter kok masih gesekan terus, Pak. Sehingga kalau ada tempat yang ya suara yang jelas betul-betul saya dengarkan. Nah, alhamdulillah dengan mendengar suara radio dengan suaranya Pak Ustadz Sukino, ini yang betul-betul di tempat saya bisa terdengar sangat keras, Pak. Maksudnya suaranya keras tapi ajaannya juga keras, Pak. Sehingga dengan ajaan yang keras itu saya menjadi sadar, Pak. Meskipun saya sudah beragama Islam sejak lahir, tapi saya rasa sudah umur 60 tahun ini, saya sudah 60 tahun. Ini baru kali ini saya mendengarkan pengajian ini terasa enak dirasakan di hati, Pak. Sehingga saya bilang sama istri saya, ini kok ada radio, ada siaran kok pengajiannya lain dengan yang lain. Terus saya dengarkan terus. Di situ ada ya ajaan supaya kita ini berjalan ke jalan yang lurus dengan meninggalkan hal-hal yang sifatnya bid'ah dan lain sebagainya. Karena memang saya dulu juga mengikuti agama-agama nenek moyang saya, Pak. Ini termasuk kejawen juga saya pernah mengikuti sehingga bisa dikatakan seringkali saya dimintai tolong untuk itu penyembuhan itu, Pak. Waktu itu dukun lah. Nah, dengan Pak Ustadz mengatakan banyak dukun yang sudah tobat, saya ikut menyusul itu, Pak. Meskipun saya sebetulnya tidak pasang tarif dukun, tapi banyak sekali juga orang minta tolong ini dan itu ya. Setahu saya itu saya tolong dan alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, yang berhasil ya mestinya dari Allah, yang tidak ya memang tidak, mestinya tidak berhasil begitu. Ya, langsung ke pertanyaan. Ya, ini sedikit yang saya sampaikan. Pertanyaan saya mengenai sholat, Pak. Saya ini sering sholat tahajud, Pak. Nah, sebelum sholat tahajud itu ada sholat, pernah saya lakukan sholat iftitah. Yang betul iftitah atau istitah saya enggak begitu jelas. Kemudian sholat taubat, Pak, karena saya merasa harus bertobat, maka saya melaksanakan sholat tobat. Tetapi sholat itu saya sendiri belum tahu tuntunannya dari sholat iftitah dan sholat taubat itu ada atau tidak, saya belum tahu. Sehingga untuk kali ini saya tanyakan pada Pak Ustadz, apakah sholat taubat itu juga ada tuntunannya, ada dalil-dalilnya. Saya mohon nanti disampaikan supaya nanti saya misalnya melaksanakan itu bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan. Tetapi untuk kali ini beberapa kali sholat malam saya tidak melakukan sholat tobat karena jangan-jangan itu tidak ada tuntunannya. Maka dari itu saya sampai sekarang ini yang sholat tobat saya tinggalkan, Pak. Tapi nanti kalau memang itu ada akan saya ulang kembali. Itulah, Pak, yang saya sampaikan, saya tanyakan, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah saya melaksanakan, mengikuti jejak kawan-kawan saudara-saudara saya yang ada di MTA ini sampai akhir hayat saya, Pak.
Terima kasih, itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang Bapak tanya ya tentang sholat taubat, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Ya. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maka kalau belum tahu ya tidak usah melakukan, karena ibadah itu harus ada contohnya, ada tuntunannya. Ya, kalau belum tahu, kok tidak melakukan? Wong belum tahu, ya, belum tahu dalilnya, maka nggak usah melakukan. Nah kalau sudah tahu, ya kan. Nah kalau sholat iftitah itu ada, Nabi kan sholat tahajud atau sholat malam itu biasanya diawali dengan sholat iftitah yang ringan, begitu keterangan hadis. Iftitah yang ringan itu maksudnya karena Nabi kalau sholat malam bacaannya panjang-panjang, maka sebelum masuk sholat malam beliau mengawali dengan sholat iftitah yang ringan, maksudnya bacaannya yang pendek-pendek. Sholat iftitah itu 2 rakaat, ya yang ringan saja. Nah setelah itu baru sholat malam, sholat tahajud, witir dan sebagainya itu. Kalau masalah sholat taubat, tahu ya. Jadi taubat itu penyesalan. Kalau kita lanjut melakukan suatu perbuatan dosa, sadar yang kita lakukan itu dosa, ya segera aja bertobat, berhenti dari perbuatan itu, ya. Mohon ampun kepada Allah. Terus perbuatan yang salah yang ditaubati tadi diiringi dengan kebaikan-kebaikan sebagai penebus dosa dari yang salah tadi. Nah, itu ya, itulah yang saya tanyakan. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah untuk memberikan suatu kebenaran ya. Ngaji, kalau ibadah jangan melakukan sebelum tahu ilmunya. Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan suatu ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi kalau ibadah cari ilmunya dulu, setelah tahu diamalkan. Kalau belum tahu jangan mengamalkan. Nah untuk tahu maka ngaji. Nah kemarin belum tahu ilmunya, belum tahu dasarnya, sudah mengamalkan. Nah, setelah ngaji ketemu, kalau memang itu ada tuntunannya ya diteruskan, kalau tidak ada ya dihentikan. Biasanya sudah sholat taubat sudah dilakukan bertahun-tahun, nyata kok tadi belum pernah ketemu tuntunannya, ya tidak usah diteruskan. Sholat sunnah yang lain yang sudah jelas ada tuntunannya itu aja itu dilakukan. Yang belum tahu tidak usah dilakukan.